Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvaro Manjaki dengan NIM 110120429 dari kelas TT 44G1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Telekomunikasi. Tugasnya adalah tes WhatsApp dengan perusahaan eh, Agoda. Perusahaan Agoda ini saya pilih agar membandingkan dengan perusahaan pegi-pegi.com. Selanjutnya, saya akan menjelaskan singkat eh, tentang perusahaan dari Agoda.com ini. Agoda adalah aplikasi reservasi hotel daring Asia yang awalnya bernama planetholiday.com, planetholiday.com. Pada akhir 1990-an, mereka fokus pada mesin pencarian untuk mengatasi kekosongan hotel dan informasi perjalanan. Diakui oleh Priceline.com pada 2007, ini dengan sekitar 300 karyawan, Agoda melayani pengguna dalam 21 bahasa dan mereka menawarkan beragam akomodasi seperti hotel, homestay, dengan tujuan membuat perjalanan lebih terjangkau dan nyaman. Aplikasi Agoda sendiri memungkinkan pencarian dan pemesanan dengan harga kompetitif, menyimpan voucher, informasi, dan peta untuk check-in yang lebih mudah. Dan juga Agoda memiliki layanan pelanggan selama 24 jam dalam beberapa bahasa juga. Karena Agoda sendiri adalah perusahaan yang cukup aktif di global atau di beberapa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Postmetric. Di sini Postmetric akan ada internal factor atau IFAS dan external factor, yaitu EFAS. Yang pertama adalah strength, kekuatan dari si perusahaan Agoda tersebut. Salah satunya dan yang paling besar adalah dia sudah terkenal secara global. Karena Agoda sendiri sudah berdiri dan aktif di beberapa negara. Contohnya Singapura, Indonesia, Jepang, dan negara eh, Asia lainnya. Kemudian, Agoda sendiri untuk di dalam negeri memiliki kelemahan, yaitu eh, Agoda sendiri tidak bisa digunakan atau jarang digunakan untuk semua kalangan. Balik lagi dikarenakan Agoda sendiri memiliki kelemahan pada harga yang cukup tinggi dibandingkan kompetitor lainnya seperti pagi-pagi.com, Traveloka, Tiket.com, dan semacamnya. Kemudian selanjutnya ada opportunities. Opportunities yang dihadirkan oleh saya yaitu bisa Agoda sendiri bisa menyediakan cara melihat menu makanan dari setiap daerah atau negara yang ingin dikunjungi dan tentunya bisa memesan makanan dan diantar kepada pelanggan seperti layaknya Traveloka Food atau semacamnya. Yang terakhir ada trades yaitu regulasi. Regulasi ini bertujuan untuk lebih ke arah Agoda sendiri bisa memberikan regulasinya kepada yang lain atau Agoda sendiri akan terancam dengan regulasi di negara yang Agoda sendiri sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita ada strength dan opportunities, yaitu jika digabungkan strength dan opportunities sendiri antara Agoda yang sudah terkenal secara global dan opportunitiesnya, yaitu memungkinkan Agoda bisa memesan makanan dan akan meminat banyak orang karena Agoda sudah memiliki reputasi yang sangat banyak atau global yang kuat. Selanjutnya ada weakness dan opportunities. Karena tidak semua orang dapat menggunakan layanannya, Agoda Food atau Agoda yang bisa memesan makanan ini harga yang disediakan cukup tidak terjangkau bagi semua kalangan. Kemudian selanjutnya ada strength dan threats, yaitu karena Agoda sendiri bisa terancam dengan regulasi, leb- eh, karena dengan nama besarnya juga, Agoda harusnya bisa bekerja sama atau membangun kedekatan dengan pemerintahan negara yang ditempatinya. Seperti Indonesia contohnya, dengan tersebut Agoda bisa membuat regulasi agar Agoda sendiri bisa lebih mengetahui regulasinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada weakness dan strength. Nah, di situ eh, karena dari weakness tidak semua kalangan bisa menggunakan Agoda, bisa disimpulkan Agoda itu bisa melakukan regulasi pajak atau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur pajak sesuai negara, ya, sesuai negara.
agar harga lebih bisa dipergunakan semua kalangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bisnis model kanvas yang bisa kita perbandingkan ialah di sini terdapat perbedaan dan persamaan dari kedua belah pihak bisnis model kanvasnya, yaitu Agoda dan Pagi-Pagi.com. Bisa dilihat di sini dari eh, persamaan yang cukup terlihat adalah di customer segment. Tetapi Agoda sendiri pasti akan lebih banyak turis asing dan eh, ya, turis asing dan wisatawan asing perkiraan. Kemudian yang paling berbeda bisa kita lihat dari cost struktur yang bisa terlihat adalah pada pagi-pagi.com memiliki hanya satu cost struktur yaitu memperbesar database. Sedangkan Agoda memiliki empat yaitu biaya iklan, biaya pendapatan, properti, dan peralatan, teknologi, dan konten. Mungkin dikarenakan pagi-pagi.com hanya perusahaan yang berbasis di satu negara, sedangkan Agoda sudah berada di beberapa negara. Jadi memiliki database yang lebih besar dibandingkan pagi-pagi.com. Kemudian dari revenue stream juga memiliki perbedaan, banyaknya perbedaan dan adanya juga kesamaan antara dua perusahaan yang berada di bidang on-demand digital service tersebut. Atau bisa bilang travel, agent, atau semacamnya. Kemudian eh, di sini pun bisa kita lihat perbedaan ini juga terdapat karena balik lagi Agoda sudah berada di beberapa negara, contohnya Indonesia, Singapura, Jepang, dan lebih banyaknya lagi. Sedangkan bagi-bagi.com pun base-nya hanya berbasis di negeri kita sendiri, Indonesia, dia tidak berada di negara lain. Selanjutnya kita akan membahas inovasi terhadap bisnis model Canvas. Sini ada 9 tadi yang 9 model Canvas. Yang pertama, pada customer segment, pada customer segment sendiri solusi yang diberikan yaitu dengan memberikan banyaknya pasar seperti anak sekolah, kemudian backpacker, kemudian tentunya bisa memberikan tiket pada event-event tertentu seperti musik atau acara besar lainnya. Selanjutnya, pada key proportion, Agoda dapat meningkatkan key proportionnya dengan strategi yang berfokus pada verifikasi, pilihan akomodasi, peningkatan kualitas pengalaman pengguna melalui teknologi yang lebih responsif, serta kemitraan yang strategis dengan industri lainnya untuk menawarkan paket perjalanan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, yaitu channel. Agoda sendiri dapat memperluas channel distribusi dengan meningkatkan kolaborasi dan integrasi dengan perjalanan online, situs perbandingan harga, serta mengembangkan kemitraan yang lebih erat dengan maskapai penerbangan dan penyediaan layanan transportasi. Selain itu, memperluas cakupan pemasaran digital. Yang keempat, ada customer relationship. Agoda juga dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, termasuk layanan pelanggan yang responsif dan interaktif, serta penyediaan konten informatif dan berguna tentang destinasi wisata. Contohnya kita bisa gampangnya adalah Agoda bisa memberikan rekomendasi wisata mana yang sedang lagi eh, booming, mana wisata yang sedang banyak dicari orang seperti itu. Kemudian yang kelima ada revenue stream. Revenue stream sendiri eh, solusi yang diberikan yaitu meningkatkan biaya komisi pemesanan hotel jika hotel tersebut gagal pemesanan atau semacamnya. Kemudian Agoda bisa memperluas mitra properti dengan promosi eksklusif. Tambahan dapat ditingkatkan melalui penawaran paket pengalaman unik, sedangkan untuk biaya pembatalan dan modifikasi, pilihan kebijakan fleksibel dan atau asuransi perjalanan tambahan dapat meningkatkan pendapatan Anda. Nah, selanjutnya ada key research, yaitu penambahan sumber daya manusia. Solusi yang diberikan adalah penambahan sumber daya manusia dalam tim teknologinya. Itu supaya kita bisa meningkatkan pengalaman penggunaan dan pengolahan data yang sangat penting tentang pelanggan tersebut. Seperti kita bisa mengamankan data pribadi dari pelanggan-pelanggan yang sudah login atau memiliki data-datanya.
Selanjutnya, ada juga e-activities. Activities ini solusi yang diberikan adalah menyediakan live chat yang berupa bot atau call center yang bisa sangat membantu pelanggan dalam konsultasi sebelum melakukan pemesanan. Atau bisa dibilang pelanggan ini bisa sedikit bertanya-tanya tentang hotel mana yang ingin dia datangi, kemudian wisata mana yang ingin dia datangi agar lebih gampang. Selanjutnya, ada juga key partner. Solusi yang sangat bermanfaat yaitu berkolaborasi dengan pemandu wisata atau restoran terkait untuk mendapatkan rekomendasi seperti eh, rekomendasi makanan, rekomendasi wisata yang lagi booming yang tadi saya sudah jelaskan. Dan itu sangat membantu platform Agoda serta menjalin kemitraan dengan pelaku industri kuliner. Jadi akan lebih mendapatkan juga ketika sudah berkolaborasi akan sering mendapatkan promo atau semacamnya. Selanjutnya atau yang terakhir ada cost structure. Cost structure sendiri, solusi yang ditawarkan adalah Agoda sendiri dapat mengoptimalkan biaya teknologi dengan mengevaluasi infrastruktur IT untuk mengefisiensi yang lebih besar serta meningkatkan otomisasi dalam proses pengelolaan pemesanan. Selanjutnya, eh, ada kesimpulan dan saran yang sudah diberikan kepada perusahaan Agoda. Kesimpulannya, Togepogi.com dan Agoda berada dalam industri layanan digital on demand dan keduanya memiliki kesamaan dalam mitra kunci mereka. Namun, keduanya berbeda dalam struktur biaya, proporsi kunci, dan segmen pelanggan. Agoda memiliki banyak struktur biaya daripada Pagi.com dan memiliki segmen pelanggan yang lebih luas karena memiliki cabang di beberapa negara. Di sisi lain, Pagi.com hanya tersedia di Indonesia dan fokus pada pelayanan untuk pasar lokal. Dalam hal inovasi terhadap bisnis model kanvas mereka, Agoda dapat meningkatkan proporsi kunci dengan fokus pada diverifikasi, opsi akomodasi, meningkatkan pengalaman pengguna melalui teknologi yang lebih responsif, dan bermitra dengan industri lain untuk menawarkan paket perjalanan yang lebih komprehensif. Mereka juga dapat memperluas saluran distribusi dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif dan konten informatif. Untuk meningkatkan sumber pendapatan, Agoda dapat memperluas properti mitra dengan promosi eksklusif dan menawarkan paket pengalaman unik. Mereka juga dapat mengoptimalkan struktur biaya dengan mengevaluasi infrastruktur IT mereka untuk efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan otomatisasi dalam proses manajemen pemesanan. Selanjutnya, saran saya untuk Agoda adalah untuk terus memperluas kerjasama dengan mitra properti agar perjalanan online dan maskapai penerbangan, serta meningkatkan layanan pelanggan yang responsif dan interaktif. Agoda juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan layanan tambahan yang unik dan berkolaborasi dengan pemandu wisata atau pelaku industri kuliner untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mungkin begitu saja dari presentasi eh, ujian tengah semester ini. Mungkin jika ada salah kata atau salah informasi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.